Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam acara film Opini Liar, lugas, inspiratif, realistis, rasional, argumentatif, dan bolak-balik jadinya tuh. P-nya apa tuh? Liar, Liar, bukan Ya. liarnya. lugas dalam acara Pilar Opini Liar. Opini liar, liar itu apa? Liar itu L-nya adalah lugas, I-nya adalah inspiratif, A-nya argumentatif dan rasional. Kembali bersama saya Kang Abdul, ditemani oleh dua pembicara kita pada malam hari ini. Bicara ya, Pembicara atau apa? teman berantem. Teman diskusi kita Teman ya. ngopi lah ya. Teman ngopi pada kesempatan ini ada Kang Yuda. Kabar Kang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Kang Dedi. Sehat Kang Dedi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita malam hari ini bukan kaleng-kaleng, sesuai janji kita pada video sebelumnya, kita menjanjikan akan membahas tentang demokrasi. Wah, Ya, ini habis seru. pesta demokrasi nih. Habis pesta demokrasi, namun Dan ternyata hasilnya katanya mudarat yang kecilnya kalah Iya. sama mudarat besar nih. aduh, Gimana itu, Cik? gimana itu ya? Namun sebelum ke situ ya, agar adil, kita juga akan menjelaskan nih Apa itu? fakta-fakta tentang demokrasi sehingga masyarakat pun paham betul apa itu demokrasi dari A sampai Z-nya. Dan juga nanti bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi itu sendiri, apakah bertentangan atau masih sejalan gitu ya. Nah, agar diskusi kita menarik, jadi kita bagi dua ya. Boleh. Yang sini adalah kontra demokrasi. Dari dulu saya kontra. Dari dulu ya. Pas SD, SMP masih pro. Tapi belum pernah nyoblos ya. Dan di sebelah saya ini Kang Yuda yang kontra. Tapi disclaimer ya, bukan bener. Ya, di sini maksudnya mewakili. Kayak ini aja, Deddy Corbuzier, apa? Somasi. Apa itu? Iya, Iya, somasi kan masih tukeran juga. tuh. Bisa tukeran. Kontra atau pro? Pro kontra. Iya. Bisa bolak-balik. Kita kan? bolak-balik kan. Oke, langsung demokrasi. Mungkin kita harus tahu dulu arti demokrasi itu apa ya, Kang? Yang pro dulu dong. Pro dulu. Pro demokrasi. Demokrasi. Saya demokrasi. Serem banget. Oke ya. Silakan. Paling disclaimer dulu ya teman-teman ya. Di sini bukan berarti mewakili dari pribadi ya. Karena pribadi rakyat. kayaknya ya mungkin bervariatif ya teman-teman yang menyaksikan juga gitu ya. Tapi di sini kita akan coba merangkum pandangan-pandangan masyarakat secara umum terkait demokrasi seperti apa. Gitu kan ya. Orang kemarin itu banyak kan yang pesta rakyat tadi sebagaimana disampaikan. Itu kan tandanya orang tuh euforia ya dengan pesta demokrasi itu seru kan ya. Banget. Karena demokrasi itu kenapa sih dipilih di Indonesia menurut beberapa kalangan itu memang menjadi sistem yang terbaik. Karena katanya bisa mewakili dan mengakomodir seluruh keinginan dan juga partisipasi masyarakat gitu. Yes. Setiap masyarakat bisa ikut, tidak hanya yang ahli tetapi juga yang bukan ahli pun bisa ikut dalam meramaikan suasana, berkontribusi untuk menentukan nasib Indonesia ke depan. Setuju, Kang. Setuju nggak nih? Dari Sebenarnya apa namanya? Rakyat ikut berpesta itu nggak sejak awal ada Indonesia. Jadi kalau nggak salah sejak masa reformasi itu pun semenjak Presiden Megawati terakhir tuh baru rakyat milih. Sebelumnya dipilih sama wakil anggota DPR MPR. Ya kan? Iya, betul. Jadi semenjak Megawati presiden, kemudian setelah beliau terakhir
ada pemilu baru tuh seluruh rakyat. Sebelumnya rakyat nggak milih. Iya. Setelah itu rakyat memilih sehingga dianggap demokrasi ini adalah yang terbaik dalam tanda kutip ya. Dianggap lebih bebas. Lebih bebas karena bisa mewakili seluruh kalangan. Tapi parahnya itu langsung parah nih. Saking bebasnya orang gila pun boleh milih, bahkan ikut milih. Dan suaranya hitungnya sama seperti orang-orang yang bikin saya nggak habis pikir itu. Kan ada dosen yang misalkan dosen doktor S1, S2, S3, profesor bahkan nyoblos hitung 1 ya. Kita ke RSJ tuh ODGJ nyoblos 1 juga suaranya. Jadi menurut saya nggak adil dari sisi ini, nggak adil. Oke. Namun nampaknya pertanyaan saya belum terjawab dulu pemirsa ya. Jadi makna dari demokrasi itu sendiri agar kita itu paham benar nih, utuh nih, tidak sekedar klaim-klaiman kufur. Belum ada yang bilang kufur nih perasaan nih. Udah spoiler duluan. Oh, pernah dengar gitu. Pernah dengar. Ada yang bilang di video-video kita sebelumnya mungkin ya. Kita langsung menjustifikasi. Nah, mungkin demokrasi itu bukan satu hal yang baru ya. Kita juga pernah belajar di sekolah dulu, di SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi pun kita masih mempelajari demokrasi. Dari sejarah lahirnya ya, dan juga dari maknanya dulu. Makna demokrasi. Kalau di Wikipedia itu demokrasi itu kan sama di pelajaran-pelajaran juga dulu pernah saya sekolah itu. Demokrasi itu dari 2 kata demos dan kratos. Bahasa Yunani itu. Dari Yunani. Udah Yunani ya? Iya. Yunani itu demos itu artinya kekuasaan, kratos itu rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat ya, artinya ya dari segi bahasa. Nah, dari sejarah lahirnya, Kang, pernah tahu nggak sejarah lahir demokrasi? Seperti apa? Ya tadi ya, sebagaimana yang disebutkan sama Kang Dewi, sejarah itu nggak akan jauh dari penamaan bahasa. Berarti kan tadi sudah disebutkan, demokrasi itu bahasanya itu dari bahasa Yunani. Berarti kan memang lahirnya itu di Yunani gitu, bukan di Indonesia. Ini menjadi sistem, diklaim menjadi sistem yang yang diklaim kan, boleh kan diklaim katanya gitu. Yang ternyata sampai sekarang itu masih kompatibel untuk diterapkan. Hampir di seluruh dunia ya. Bahkan di seluruh dunia, mayoritas hampir ya. Di seluruh negara ya. Hampir di seluruh negara. Kecuali Timur Tengah lah. Ada kerajaan. Timur Tengah beberapa ada kerajaan. Sama Brunei nggak demokrasi juga. Di hampir lah ya, tidak semua. Jadi artinya memang hampir. Karena kita tahu di asas demokrasi itu ada 3. Apa ya? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oh, itu memang sering didengar tuh ya, kayak slogan ya. Moto lah ya barangnya. Moto yang benar-benar terngiang-ngiang gitu. Kayaknya belajar itu pas SMP, namun sampai sekarang pun masih terngiang-ngiang terus gitu. Apalagi di musim pemilu berasa banget tuh dari rakyatnya, oleh rakyatnya, dan untuk rakyatnya. Dari rakyatnya apa? Suaranya. Untuk rakyatnya, oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat. Untuk rakyatnya apa? Janji. Janjinya doang itu keren. Selama ini faktanya dapatnya janji doang. Siapa sih tokoh-tokohnya Kang yang mungkin dulu mencetuskan ide demokrasi ini gitu? Iya, sebenarnya demokrasi itu kalau yang sepengetahuan saya itu dari para filosof ya, ahli filsafat Yunani kayak Montesquieu, ya kan, Socrates dan Plato dan sebagainya. Ya, kemudian mereka mengajarkan kepada murid-muridnya. Tapi sebenarnya kalau tadi dibilang demokrasi itu sistem yang kompatibel di dunia saat ini, sebenarnya kalau demokrasi itu asalnya itu di Yunani yang wilayahnya sempit. Ya, jadi kompatibel di
wilayah yang sempit, karena kalau wilayah sempit penduduknya sedikit, kemudian bisa tuh mereka ketika menentukan negerinya mau diapain itu bisa kumpul semua tuh, bisa musyawarah. Ya, pengen ini, bisa ketemu semua karena sempit, rakyatnya sedikit. Ya. Tapi kalau wilayahnya luas dan banyak, justru itu nggak kompatibel. Kalau menurut saya. Contohnya di Indonesia itu nggak kompatibel. Saking luasnya. Jadi Papua, ada Kalimantan, Sulawesi, ada Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau kecil lainnya. Aspirasinya gimana? Akhirnya yang terjadi rakyat juga nggak bisa musyawarah. Mereka ngirimlah wakil-wakilnya, maka disebut wakil rakyat. Gitu. Dan pada prakteknya juga wakil rakyat juga bukan wakil rakyat. Tapi karena wakil rakyat itu yang dicalonkan oleh partai. Jadinya partai. Wakil partai. Petugas ya. Ya, bahasa kerennya sekarang petugas partai. Ketika duduk di anggota dewan, mereka mewakili partainya. Gitu. Jadi nggak kompatibel di wilayah yang luas gitu cakupannya. Tapi kalau wilayah yang sempit kayak Yunani, mungkin dulu juga mungkin Yunani ruangan sempit gitu, maksudnya lingkupnya, yaitu dipandang ternyata pas. Kenapa? Karena mengaspirasi seluruh menampung seluruh aspirasi rakyat gitu. Ada tanggapan? Tadi itu bahas musyawarah ya. Nah ini juga harus di-clearkan nih. Kalau tadi mungkin pandangan yang Dede itu musyawarah tuh memang harus kumpul semua gitu ya. Tapi kan kondisinya memang kalau misalnya wilayahnya lebih luas, memang kan butuh perwakilan. Nah, siapa yang berkompeten mewakili satu daerah, yaitu berarti orang yang dipercaya oleh daerah tersebut kan gitu kan ya. Nah, termasuk kita lihat di sistem sekarang itu yang di mana ada pemilu. Berarti kan ada beberapa nama tuh orang tuh percaya kepada si A untuk mewakili suara mereka. Ya. Akhirnya dijadikan perwakilan rakyat. Begitu. Masuk akal. Kan termasuk rakyat sudah menaruh harapannya untuk menyuarakan aspirasinya melalui orang yang terpilih. Karena kan memang luas kan. Wilayahnya luas. Gitu. Berarti solusinya itu teorinya kayak gitu. Jadi yang merasa pintar kemudian mencalonkan diri untuk mewakili rakyat. Pada kenyataannya rakyat nggak tahu siapa yang mau dipilih, itu nggak tahu latar belakangnya, pendidikannya, IQ-nya, cerdas atau enggaknya. Nah, sekarang kan di dalam sistem, contohnya sekarang lah pemilu kita, rakyat milih gara-gara apa sih? Kemarin gara-gara ada foto yang beda. Contoh tuh. Ya, pas dibuka ada foto yang beda dari yang lain, langsung menjadi viral banget. Viral. Dan itu ngalah-ngalahin suara presiden itu. Melesat tinggi itu. Kenapa? Itu gara-garanya dia kenal, ya lucu, ya menarik. Jadi dalam sistem demokrasi itu tidak ada standar IQ, itu nggak ada. Maksudnya standar kompetensi kecerdasan, apakah dia bisa memimpin, apakah dia bisa mengatur negara, apakah dia punya konsep. Enggak. Bahkan para artis-artis yang tadinya presenter lah, host lah, dunianya di dunia artis, nggak pernah kita lihat mereka berbicara politik tiba-tiba ikut. Maksudnya artis ini pelawak tiba-tiba maksudnya artis-artis ini nggak kompeten gitu, maksudnya bagaimana nih? Dunianya kan nggak pernah diterjun ke politik nih. Ya, tapi tiba-tiba Haji mumpung nih, siapa tuh bisa karena kita terkenal. Akhirnya masuk, dipilih. Artinya apa? Standarnya tuh nggak jelas di dalam sistem demokrasi itu. Ya, berbeda dengan sistem yang bukan demokrasi. Contohnya Islam. Standarnya jelas. Harus akidahnya Islam, harus laki-laki, harus mampu, gitu. Ya. Jadi kalau sistem demokrasi nggak jelas. Kalau sistem yang Islam itu jelas, gitu. Ya. Menurut saya, menurut opini ya. Ini kan opini. Oke, pemirsa, kita lanjutkan lagi. Semakin panas, kita ngopi dulu ya. Mungkin kita penting juga untuk mengetahui latar belakang lahirnya demokrasi ini, sehingga
kita tahu persis demokrasi ini kenapa bisa lahir dan kenapa bisa sampai tersebar luas, yang tadinya di Yunani tadi bisa sampai ke Indonesia. Wah, ya iya kan? jauh banget itu padahal. Jauh banget itu. Kita pengen tahu dulu latar belakang lahirnya demokrasi ini seperti apa dulu, sehingga semakin kita paham, oh fakta demokrasi itu seperti ini dan seperti ini. Kang. Jadi sebenarnya demokrasi itu eksisnya daripada Islam itu lebih dulu eksis Islam sebenarnya. Jadi Islam itu lahir abad ke-7 ya, abad ke-7 Masehi ya. Abad ke-7 Masehi. Berarti kan negara lain udah ada toh. Negara lain sistemnya kerajaan. Ya, di situ ada imperium besar, ada kerajaan Romawi dan kerajaan Persia itu menguasai dunia. Itu belum demokrasi. Belum demokrasi karena kerajaan. Nggak ada tuh rakyat itu bisa menurunkan raja, nggak bisa. Bahkan protes pun wah malah langsung dipenggal itu. Zaman dulu. Yunani itu sama itu Yunani, duluan mana? Yunani itu di bawahnya Persia loh. Jadi jajahan Persia. Kalau untuk menonton film Spartak, yuk. Spartak itu dia dijajah sama Persia loh. Sampai dia melawan. Itu artinya sistem yang berlaku kerajaan. Nah, kapan demokrasi itu eksis? Mungkin pemikiran tentang demokrasi itu munculnya mungkin jauh sebelum itu ya. Tapi eksisnya demokrasi itu ya itu terjadi ketika tadi di Eropa itu terjadi penindasan. Itu kan raja-raja. Di Eropa kan dulu kerajaan-kerajaan banyak. Ya. Ada Raja Hongaria, Raja Inggris, Raja Jerman dan sebagainya. Itu menindas rakyatnya. Ya, kemudian mereka ketika rakyatnya melawan, si raja ini menggunakan ibaratnya pendeta-pendeta atau pemuka-pemuka agama untuk membungkam. Dengan dalih agama, ini ada kitab suci, kemudian kalau ada rakyat melawan raja, dianggap melawan Tuhan. Kemudian digunakanlah dalil-dalil agama mereka. Hanya muncul gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan inilah yang membuat kemudian Eropa bangkit. Yaitu disebut gerakan perlawanan itu ada sekulerisme. Nah, demokrasi itu cocok dengan paham sekuler, memisahkan antara agama dengan kekuasaan. Nah, karena kompatibel itu, jadi demokrasi sebenarnya cocoknya dengan sekuler. Kalau dengan Islam nggak cocok lah. Karena kompatibel itu kemudian dipakai di Eropa, muncullah gerakan revolusi itu, perubahan dari sistem kerajaan. Ya udah kalau pemerintahan jangan bawa-bawa agama. Kalau masalah agama jangan bawa pemerintahan, agama di gereja saja, agama di tempat-tempat ibadah saja. Ngurus pemerintah menggunakan pemikiran kita rembuk bareng-bareng, itu demokrasi muncul menjadi eksis lagi. Gitu. Nah, mungkin kenapa muncul gerakan perubahan ya gara-gara tadi ada teori demokrasi tadi. Mereka sudah kan cendekiawan banyak tuh. Udah paham, mungkin udah belajar juga tentang demokrasi. Oh, kayaknya ini cocok nih kalau dipakai gitu. Jangan sampai raja-raja ini menindas orang sembarangan gitu. Di sisi lain di luar Eropa, di Timur Tengah itu sudah eksis Islam. Kekhilafahan sudah sangat luar biasa di luar Eropa pada saat itu. Tanggapan ini saya itu dapat artikel ini dari Kementerian Agama. Ini valid. Ini dikeluarkan tahun 2011 di websitenya Kementerian Agama. Islam dan demokrasi itu ternyata tidak bertentangan. Gimana coba? Ini yang ngobrol itu Menteri Agama tahun 2011 ya. Siapalah ya itu pokoknya. Ya, tanggapannya begini. Mengemukakan Islam dengan demokrasi itu tidak bertentangan selama tidak mengembangkan iklim kebebasan yang mutlak. Jadi katanya selama tidak kebablasan, nilai demokrasi itu masih sejalan dengan Islam. Katanya gitu. Justru ya kan boleh kan langsung ya? Langsung nggak apa-apa. Asasnya demokrasi itu kebebasan, freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression, kebebasan berbicara, ngomong apa aja bebas.
mau menghina, mau mencela, ya bebas. Freedom of religion, bebas berakidah. Mau beragama, mau nggak beragama silakan, bebas. Ya, kebebasan berekspresi, mau pakai baju, mau nggak pakai baju silakan. Tapi yang menjadi ambigunya demokrasi, kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi misalkan saya bebas nih, ketika ketemu sama orang lain jadi nggak bebas, gitu. Itulah yang menjadi ajaran demokrasi itu rancu sebenarnya. Asasnya adalah kebebasan, tapi ternyata kebebasan itu dibatasi, akhirnya nggak bebas juga. Nah, tadi mungkin kan itu yang disebut masih ada unsur nggak apa-apanya gitu. Padahal itu justru ambigu dari demokrasi sendiri. Kalau dari artikel tadi kan dikatakan itu tidak bertentangan dengan Islam demokrasi ini. Ya benar. Iya. Nah, kita akan lihat nih bertentangan atau enggak. Kalaupun bertentangan. Nah. Oke, saya lanjutin nih ya. Oh, boleh. Jadi di artikel itu disebutkan demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam selama pelaksanaan demokrasi itu tidak kebablasan. Contohnya di sini dikasih contoh tuh. Contohnya ada mahasiswa yang demo ke rektor dengan menghujat dan sebagainya. Nah, itu tidak sesuai dengan Islam. Jadi kalau harus sesuai dengan Islam, katanya demonya itu memang harus soft gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyuarakan, berarti harus tidak boleh mencela, menghina. Tidak boleh menghina, harus menerapkan asas-asas Islam kayak gitu. Berarti itu sesuai dengan Islam, bisa katanya begitu. Karena kebebasan untuk menyuarakan suara, mengkritik itu juga ada dalam Islam. Kayak gitu. Berarti makanya demokrasi itu bisa tidak bertentangan, bisa bertentangan. Yang tidak bertentangan dengan Islam itu kalau prinsip demokrasi dalam Islam ya mungkin ya bahasanya demokrasi syariah. Iya. Ya kayak bank nih ya. Kayak sekarang misalnya bank. Ya pinjam ke bank kan itulah ya. Terus ada bahasa lain mengatasnamakan bukan riba gitu kan, pakai bahasa riba syariah. Riba syariah. Nah, bisa jadi demokrasi juga kayak gitu nih. Memang seperti itu beliau tuh. Jadi mungkin ya poin di situ itu sebenarnya persamaan antara demokrasi dengan Islam. Kalau tadi contohnya misalkan memprotes kebijakan rektor, amar ma'ruf nahi munkar, itu memang ada dalam Islam juga. Ada ketika melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, fabilisanihi. Itu boleh. Memang ada tuntunannya kalau ada terjadi kemungkaran dilakukan siapapun, baik itu rektor, mahasiswa, dosen, ya sampaikan dakwah dengan baik. Berarti itu demokrasi. Sejalan dong. Bukan demokrasi, tapi ada ajaran Islam yang seperti itu. Jadi tidak bisa mentang-mentang ada persamaan kemudian ternyata ini demokrasi ada menyampaikan pendapat. Di Islam juga bisa. Sama irisan kan sama. Sedangkan konteksnya dalam Islam itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks demokrasi itu adalah kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Sama-sama menyampaikan pendapat kepada si rektor, tapi dasarnya itu beda loh. Meskipun ada persamaannya menyampaikan pendapat. Jadi tidak bisa karena ada sama-sama menyampaikan pendapatnya itu berarti demokrasi sesuai dong. Ya, kita kan kalau di dalam Arba'in Nawawiyah misalkan ada bab yang pertama itu adalah niat. Innamal amalu binniyat. Tergantung niatnya, sama-sama amal tapi niatnya beda, ibaratnya latar belakangnya berbeda, itu kan nilainya juga berbeda. Jadi karena ini sama berarti cocok, enggak juga. Pertanyaannya, dengan artikel tadi, apakah itu cukup mewakili demokrasi yang sesungguhnya? Rasa-rasanya kayak dipersempit sekedar menyampaikan pendapat, musyawarah, padahal kita tahu demokrasi ini adalah sebuah sistem pemerintahan gitu ya, sebuah sistem yang tidak hanya sekedar kita bisa mengungkapkan pendapat, tidak hanya sekedar kita dapat bermusyawarah. Namun di dalam demokrasi sendiri kan itu punya yang namanya asas, standar. Nah, itu. Islam pun punya yang namanya standar dan asas, ya kan? Nah, kita akan coba bandingkan dari masing-masing ini. Barangkali
nanti bisa ketemu titik temu gitu loh Kang. Atau memang nggak bisa dipertemukan, memang berbeda gitu. Mari kita coba. Kita coba. Contohnya Dari apa? demokrasi dulu deh. Asasnya apa? Asas dari demokrasi. Dari Tadi udah jelas kan? Sudah ya. Sekulerisme. Kalau Islam, Akidah Islam. akidah Jelas. Islam. Iya. Beda sekulerisme dengan akidah Islam. Beda, kalau sekuler itu memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia, termasuk pemerintahan. Tapi kalau akidah Islamiyah, justru seluruh perbuatan manusia itu ya terikat dengan akidahnya. Ya, harus sesuai dengan akidah. Akidah itu kalau kita bahasakan zaman now itu ideologi lah. Karena al-aqidah, ya akidah i'tiqad, asalnya i'tiqad itu kepercayaan, keyakinan yang kuat di kepala. Itu sama dengan ideologi. Jadi mungkin ideologi Islam ya atau ideologi sekulerisme. Kalau demokrasi itu ideologinya adalah sekulerisme, cocok lah bersatu dengan sekulerisme. Tapi kalau Islam ideologinya Islam, akidah Islam, jadi memang berbeda. Ya, dari asasnya berbeda ya. Dari asasnya, meskipun ada sama tadi musyawarah dalam demokrasi juga ada, Islam juga mengajarkan musyawarah. Tapi karena meskipun ada ini kan bukan berarti menjadi satu gitu, bisa disatukan. Bagaimana sih musyawarah dalam demokrasi itu? Maksudnya misalnya kayak gimana gitu agar apakah sama musyawarahnya dalam demokrasi dengan musyawarah di dalam Islam? Coba ya. misalnya Kalau kita tahu ya misalnya contohnya misalkan yang sering di anggota DPR, undang-undang pornografi, coba gimana? Atau alkohol lah. Inilah kemarin yang katanya isu koruptor misalnya. Gimana nih hukuman terbaik untuk koruptor? Kemarin kan ada salah satu paslon ya menyampaikan hukuman untuk koruptor itu dimiskinkan, gitu kan? Itu kan bisa masuk ke ranah demokrasi pada saat diajukan ke DPR misalnya. Ya, gitu kan? Hukuman untuk koruptor agar membuat jerah itu ya berarti dimiskinkan. Itu contoh. Ya. Oh itu musyawarah. Itu kan musyawarah, bisa dimusyawarahkan ternyata. Gitu. Gimana Kang? Apakah kayak gitu masih bertentangan dengan Islam? Bertentangan karena memang itu masih kurang lengkap. Gimana? Jadi dalam demokrasi itu ya memang ada musyawarah. Ya. Cuman kemudian kalau musyawarahnya mentok, itu kemana larinya? Kemana coba? Voting. Nah, voting itu adalah ya jalan terakhir yang tidak menggunakan ilmu. Ya, jadi banyak-banyakan aja. Kan nggak pakai ilmu itu. Misalkan tadi kalau saya contohkan undang-undang alkohol aja lah. Ya, atau pornografi. Di sini ada yang nggak setuju. Ya, di sini ada yang setuju, nilai sama, akhirnya voting. Nah, asas voting itu bertentangan dengan Islam, voting itu. Jadi voting nggak boleh ya? Karena tidak menggunakan akal, menggunakannya votingan. Kalau dalam Islam, kalau terjadi pertentangan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kalau terjadi pertentangan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada, kalau sekarang kan Rasul nggak ada, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu yang paling poin mendasarnya. Dan kalau dalam Islam juga musyawarahnya ada batasannya. Kalau hal-hal yang udah jelas haram, nggak boleh dimusyawarahkan. Kalau dalam demokrasi kan boleh. Contohnya tadi alkohol, ya khamr ya, udah jelas-jelas haram, nggak ada musyawarah lagi. Tapi kalau di dalam demokrasi dimusyawarahkan boleh. Misalkan yang khamrnya 5%, di bawah 5% masih boleh lah, gimana? Itulah demokrasi. Kenapa bisa bertentangan dengan Islam? Karena hal-hal yang sudah jelas haram juga dimusyawarahkan. Harusnya nggak boleh dalam Islam. Iya, menarik ya. Tapi tadi menarik ya voting itu. Sekarang tuh nggak ada satupun lembaga yang nggak pakai voting dalam memilih pemimpin. Contoh misalnya ya di BEM. Pasti pakai voting. Memilih RT, RW, ya terus ke atas sampai presiden itu pasti pakai voting. Bahkan lingkup terkecil di sekolah kelas misalnya memilih ketua kelas itu diajarkan memang pakai voting gitu. Nah itu
itu tuh termasuk demokrasi kah ataukah termasuk musyawarah yang memang tadi sejalan dengan demokrasi atau gimana? Boleh nggak sih? Nah, Boleh nggak? untuk menjawab itu, semakin penasaran ya pemirsa ya, dan tanpa disadari juga waktu udah 30 menit gitu. Jadi kita akan bikin part berikutnya saja pemirsa. Pembahasannya nanti akan dilanjutkan kembali. Untuk yang awalan ini kami cukupkan dulu. Insya Allah berikutnya nanti kami berjanji akan melanjutkan kembali diskusi kami yang sangat menarik ini. Namun untuk sekarang kita akhiri dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di part berikutnya. Oke? Setuju? Iya, boleh. Oke. Tapi kesimpulannya dulu apa? Kesimpulannya masih 30 menit. Nggak ada kesimpulan, kasihan dong. Ya, nonton ya. Kesimpulannya saya yakin penonton juga pada dasarnya bisa menyimpulkan. Namun secara umum tadi kita sudah dengarkan bersama-sama perbedaan yang sangat menonjol sekali antara demokrasi dengan Islam. Kalau dilihat dari sejarah lahirnya saja, kalau Islam itu dicetuskan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, maksudnya diajarkannya. Padahal belum dibahas itu. Belum ya? Maksudnya kan tadi. Tahu aja ini. Spoilernya. Sementara tadi sepertinya itu terlewat ya. Sementara tadi kan demokrasi kan oleh siapa tadi, Plato, orang-orang cendekiawan pemikir dari Eropa, dari Yunani gitu. Itu yang pertama. Terus dari segi asas, Islam itu asasnya adalah akidah, demokrasi asasnya adalah sekularisme. Lahir dari sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Terus banyak hal juga tadi seperti musyawarah juga yang sangat identik sekali dengan demokrasi, yang itu juga dianggap masih sejalan dengan Islam, ternyata berhasil juga dibantah bahwa Islam pun dalam bermusyawarah ada aturan mainnya. Ya, apa saja yang bisa dibahas, apa saja yang tidak perlu dibahas, dan bahkan nggak boleh dibahas karena memang sudah ada ketentuannya. Mungkin itu kesimpulannya 3 poin itu, silakan dipahami. Untuk lebih nanti bisa paham lagi ya secara utuh, saksikan di part selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung